daripada benda sesuatu. Yang kedua, tahara hukmiyah adalah bersih secara hukum. Cuma kada kelihatan karena hukumnya hanya bersih. Kalau ainiyah bendanya kada. Jadi tahir suci daripada benda itu adalah ngarannya taharah ainiyah. Ainnya hilang. Kalau taharah hukmiyah, dia adalah hukumnya dianggap suci. Kada ada bendanya. Kalau ain ada ainnya, bendanya ada hukum, hanya hukumnya aja. Nah, itu kalau kita mengakhirkan apa yang tersebut oleh Imam Ramli, jadi sih mendefinisikan, mentarifkan taharah ainiyah itu barang yang tiada melampaui ia akan tempat perdirian yang mewajibkan dia, yaitu seperti membasuh najis. Nah, ini bahasa definisi antecedent, arti daripada ainiyah. Kalau kita tadi mengartikan adalah suci daripada benda. Artinya benda ini mengganggu kebersihan. Dengan ada benda ini menimbulkan dia adalah kada suci. Dan kita supaya para kawan bahasa taruna tadi. Kalau bahasa ahli Imam Ramli atau yang dinukil oleh Syekh Muhammad Arsyad ujar sidin, taharah ainiyah itu barang yang tiada melampaui ia akan tempat perdirian yang mewajibkan dia, yaitu seperti membasuh najis. Ini sanggira lakas bahasa kita paham adalah menghilangkan najis, mentahirkan, membersihkan benda. Jadi benda itu kan ada lagi dihapus. Nah, itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa Sidin adalah barang yang tiada melampaui ia akan tempat perdirian yang mewajibkan dia. Nah, itu aja bahasa Sidin. Tak lah. Sama aja nih kalau bahasa kitanya melampaui itu liwat. Nah, bahasa kitanya melampaui itu liwat. Nah, jadi sesuatu Sidin. Nah, tiada melampaui, sesuatu tiada melebihi, tidak melewati, ia akan tempat perdirian. Jadi dia benda itu dia kada lebih daripada berendak di situ. Kada lebih dia daripada kalau sendiri melampaui ia akan tempat perdirian. Jadi dia bergena di situ. Yang mewajibkan, jadi bergena di situ diwajibkan dia pula. Kenapa diwajibkan itu? Dia artinya supaya dihilangkan, wajib hilang. Nah, itu. Nah, itu sedikit telah bahas detail. Jadi sesuatu benda wajib hilang. Jadi kayak apa contohnya? Seperti membasuh najis. Najis itu sesuatu tadi. Ya. Jadi kalau bahasa kita paham sedikit
barang yang kadeda. Nah, maliwat liwat kadeda. Tinggalkannya. Nah, jadi barang yang diliwati. Nah, seperti wudu. Jadi berwudu itu kadeda airnya. Kelakuan kita berwudu itu kadeda airnya. Hanya kita membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, itu kan mana yang dibasuh muka, mana gandanya, ada. Tapi kalau kita membasuh najis, mana najisnya? Hilang kelihatan airnya. Kalau wudu hanya kelakuan aja kita, itu seperti kayak mandi. Itu adalah apa? Hukmi. Baik najis muhaqqaqah, mughalladah, mutawassithah. Itu ada najis yang berat, ada najis yang ringan, ada najis yang sederhana. Kalau yang berat sudah semalam kan masalah anjing, babi. Najis yang sederhana itu adalah kambing. Najis yang ringan adalah seperti kambing kekanakan. Kami kekanakan yang belum memakan selain susu, belum bergizi nya selain susu. Jadi kalau wah ini orang biasanya kekanakan itu menyusu 4 bulan. Kalau ini peraturan di kesehatan mungkin bagian bibir. Jadi kalau kekanakan itu lahir pada beli baru makan untuk dulu. Kalau sudah 4 bulan hanya beli susu taros, asik taros toh, biar asik taros. Nah tuh begini bahari dari tahu lahir langsung pisang. Nah itu gubernur juga. Ini lahir langsung disusui. Kalau susu yang pertama jaga kesehatan kan, tapi saya juga banyak terjadi masalah. Nah susu yang pertama itu, keluar pertama itu disuruh itu sesuatu yang di agama, di kitab, di syariat disuruh itu. Jadi dalam kitab, dalam agama, dalam hukum fikih, pertama susu keluar itu labba karena itu wajib diperdahakannya di dalam fikih, itu wajib diminumin itu. Jadi anak yang keluar itu mamanya wajib mengeluarkan susu pertama itu labba susu yang pertama itu dalam agama diperdahakannya. Susu yang pertama itu adalah dia imunisasi lah kalau bahasa ini, penangkal penyakit. Nah, kalau kita dibuang itu parah, kalau parah dibuang, padahal sedikit makan itu. Nah, itu adalah najis tadi muhaqqaqah selama dia belum makan makanan yang bergizi, hanya susu aja. Hanya minum susu aja 4 bulan Pak, 6 bulan Pak, 7 bulan Pak, sampai 2 tahun. Karena menyusui itu 2 tahun aja lah. Amluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Bagianan dan nyapih sampai menyusuk 30 bulan. Amluhu wa fisaluhu salasuna sahran. 30 bulan betianan lawan hitung betianan lawan nyusui. Jadi 30 bulan tak. Jadi menyusui 20 bulan, 24 bulan, betianan 6 bulan aja. Dalam Quran itu betianan 6 bulan aja. Jadi 24 bulan menyusui, 6 bulan di dalam parut. Karena dalam agama bila 6 bulan itu akan
diguntingkan 6 bulan keluar bisa hidup. Ada kita ada kadang-kadang ada hidup jangan bulan itu 7 bulan ada hidup 8 bulan bakal hidup macam itu enggak. Itu di masyarakat tahu kalau benar kan tahu adalah atau agama ada tahu namanya bila 6 bulan boleh hidup periode alasannya 7 bulan tidak boleh hidup. Bila lahir kalau 7 bulan guntingnya ada 8 bulan hanya atau 7 bulan gak kawan 8 kadang kawan 9 hanya kawan Wibler ada bisa juga apa dia nah tadi pembagian ani Imam Nawawi Imam Ramli di dalam kitab Nihayat Sidir adalah najis itu adalah hukmiyah dan ada apa taharah hukmiyah dan taharah ainiyah sudah kita tahu. Nah, ainiyah ain itu adalah benda ada bentuknya ada sesuatunya baik cair atau padat. Kalau apa padat cair ada angin itu hawa itu ada di najis hawa. Jadi bentuk najis itu hanya cair dan padat. Kalau udara itu apa uap nah uap lah udara itu. Kalau najis uap itu ada di najis uap itu. Bilanya ada najis uap keluar punya uap keluar pas kuning tuh benda tuh ada uap itu. Nah oleh karena itu kentut kan najis. Nah itu jadi kentut itu kan uap lah gas kalau lah gas mengawal gas maksudnya. Nah kan najis gas tuh kecuali bila gas itu ada bendanya kuning terasa. Itu najis. Jadi najis kedua. Najis kedua ada kadang-kadang atau cair, kadang-kadang padat. Gas kadang. Jadi sado itu bekantut itu kan najisnya. Kuning, namun kuning benar kan? Dia tuh nggak kecil kayak minyak pun. Dia nanti sadar belas. Mana kan gas lah. Kalau keluaran najis enggak? Kan ada bedanya kan? Aman kita keluar. Tadi nggak kelihatan dulu lah. Hanya tinggal baunya aja kan? Baunya tuh nggak ambun kira-kira. Jadi najis itu bisa berbentuk cair. Bisa berbentuk padat. Sahdan adalah bagi taharah itu 4 wasail dan 4 maqasid. Wasail wasilah perantara sarana. Jadi wasail itu ada taharah itu ada 4 sarana. 4 maqasid ada tujuannya 4. Jadi ada 4 wasail, ada 4 sarana, ada 4 tujuan. Tujuannya ke 4 macam. Adapun wasail yang 4, sarananya maka wasilah yang pertama daripadanya niat. Jadi perantaranya adalah sarananya banyu. Jadi taharah itu sarannya ada banyu. Kamu ada banyu kita tahu kan? Ya kan? Alatnya. Sarananya adalah banyu. Artinya segala air wasilah. Jadi semua air itu adalah wasilah jalan untuk taharah. Yang kedua najasah. Yang kedua najis. Amun kada ada najis, kada kau taharah. Jadi harus ada najis dahulu harapannya kalau ditaharahi. Jadi perantaranya itu adalah banyu najis.
Kamu tadi najis apa gunanya tahara? Ada tahara, tahara sudah murah. Artinya segera najis. Dan wasilah yang ketiga ijtihad. Nah, jadi kita meyakinkan bahwa ini adalah suci. Di pendapat Andi sini madhab Sa'udi Sidin adalah tahara itu 4, diantaranya adalah ijtihad, keyakinan, meyakinkan ini suci. Jadi kalau selama kita ada yakin suci belum, jadi sesuatu itu ini suci ke najis. Bila ragu-ragu belum suci lagi. Nah, amunnya sudah yakin, kita meyakini, mengijtihadi bahwa itu suci, ada suci. Itu perantaranya toh untuk dan wasilah yang keempat awani wadah, artinya segala bejana air. Nah, jadi apakah di wadahnya di mapa kita bertahara, di mapa kita berwudu. Wadahnya seorang berenang keran. Enggak, aku jangan berwudu. Mau keran datang di mana keran itu? Banyunya datang di mana? Nah, itu hanya gerakannya dari wadah di atas. Nah, itu mujahidin wasilah ada 4. Dan yang tersebut di dalam hasiah bermaut. Ada orang yang anak bermaut. Berusaha bermaut itu kita. Bahwasanya wasilah taharah yang pertama yaitu air untuk bermaut. Nah, yang kedua tanah. Nah, ini kemungkinan. Jadi lain-lain pendapat antara yang di atas lawan yang di bawah. Jadi mengumpulkan ada yang 4, ada yang tadi ada air, ada najis, ada ijtihad, ada awani, artinya bejana, ada lain daripada bermawi. Hasiah bermawi menyebutkan udah sidin taharah itu yang pertama air, wasilahnya perantaranya amun kadal banyu kada awak. Yang kedua tanah, bisa tayamum. Jadi kalau kadal banyu kita awak tayamum. Lawan apa tayamum? Ada boleh lawan semen, ada boleh lawan abu rokok atau abu pabrik. Awak harus lawan tanah. Ya Rasulullah ju'ilatil ardu tahura. Ada Rasulullah itu ada macam-macam, ada 5 rasanya. Yang keistimewaan umat Nabi Muhammad ini di antaranya adalah tanah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai suci. Ju'ilatil ardu tahura, dijadikan bumi dasar penyuci, biar suci dijadikan bumi. Atau keistimewaan khusus umat Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad, bahwa tanah itu adalah suci dan dasar menyuci. Di antaranya tayamum, di antaranya najis mughalladah. Najis mughalladah 7 kali besok itu harus ada dalam tanah, menyatukan antara banyu dan tanah. Oleh karena itu mughalladah berat, najis berat. Jadi kalau najis berat ini kada kawah satu wasilah aja, satu perantara aja kawah. Karena mughalladah harus disatukan antara wasilah tanah dan wasilah banyu, air tanah. Jakainnya nang muata wasilah aja kawah dengan banyu aja. Nah, kayak tayamum coba aja di tanah. Tapi kalau dia najisnya mughalladah harus satukan 2 wasilah ini, 2 sarana ini dipakai. Ada kalau cukup 1. Di ujar sidin, ujar Darmawi, di dalam hasiah sidin, dalam kitab sidin, bahwa wasilah itu yang pertama adalah air, yang kedua tanah, yang ketiga batu.
Bantu ada juga gesan penyuci, gesan tahara. Nah apa istinja? Benda padat lah. Jadi benda padat, itu betul. Atau kayu, atau keras, atau tisu. Itu gesan tahara, wasilah. Itu kan jadi sini nenek. Ada nama tadi itiha apa namanya bejena, kita kumpulkan semuanya itu. Jadi dalam pendapat ada bejena, itiha, lawan yang kedua yang di bermau ini kumpulkan sama aja itu, terhimpun aja. Jadi yang ketiga batu istinja, batu ini banyak kita beristinja itu hanya kadang-kadang darurat, bukan hanya terpaksa lawan batu itu ada. Istinja lawan batu bukan karena terpaksa, karena mudah saja. Bukan aku kada ada banyak, bukan. Jadi beristinja lawan batu itu bukan karena kada ada banyak, bukan darurat. Lain tayamum. Kalau tayamum itu karena kada ada banyak, hanya boleh bertayamum. Kalau beko benda-benda padat tadi, semuanya bukan untuk istinja. Ada beberapa keperkecualian, kecuali karena namu terhormat itu kada boleh. Di antaranya yang terhormat adalah makanan. Kalau terhormat makanan itu jangan diulah istinja. Kalau pemberiannya untuk karas, itu kan benda padat beda deh untuk karas. Ada lain harus, tapi untuk karat kada sah, kada cukup untuk istinja lawan untuk karat. Lawan tulang adangan ternyata ada adangan bakas yang benih bari dibuka di bawah itu tulang tuh. Nah, karat kan lainnya, ini dicampur-campur kak. Dimulai istinja kada kawan, karena itu adalah tulang itu adalah benda yang terhormat, makanan jin. Tulang itu makanan jin. Jadi kadang-kadang jin ini bisa. Di makan jin, makan tulang. Pada tahu kita ada pernah balik makan tulang. Cuma hadis Rasulullah mendahkan jin makan tulang. Nah, itu jadi makanan murah, makanan makhluk Allah Taala, jangan dipakai. Iya. Jadi batu ini sekadar contoh lah, batu. Jadi artinya benda padat, apapun kain kalau kain sudah lawan buruk aman, tapi katanya ini tak biasa. Jadi beristinja lawan tapeh boleh, tapi najis tapi enggak. Cukup aja sudah. Kalau sampean kada tis bakamnya, kada tis bakamnya, jadi amun beristinja lawan tapeh tis, ya kan? Nah, jadi itu amun lawan banyu kada tis, asak awal, bila lawan banyu, untung soran banyu berdiri asa ada. Diperintah bisa ada. Tapi dengan lawan istinja, lawan benda padat atau tisu kah, kain kah, itu lalu hilang. Kadang lagi sah. Cuma tapinya jangan dipakai lagi kan. Ini harus biasa. Ini banyak tapi nggak terpakainya, nah apa nih kan nggak pas ya. Selalu bukan beristinja dalam tapi, beristinja dalam biasa di belakang, begitu. Nah ada.
nang laki disuruh menjadi anak. Jadi namanya begawe, beda. Jadi anak di rumah. Dengan lakinya juga anak juga. Jadi sekali anak beranak, sekali anak berira, tuk bela tuk ikan, beri kan? Terus dipakai telan kayak, kadang-kadang halus. Ini surat yang benar. Kalau kan, saya beda karena ini, kenapa cupikan bakul kotokan di rumah hibah? Kalau sekalinya nang kotoran nang anak, kotokannya enggak, begini nenek. Dong jelas masih lagi udah ke pasar aja. Banyak lagi kotokannya. Jadi pada bagian laki ini jaga ingon anak kesan nenek. Dosennya natijahnya jangan anak lagi bagi kotokannya. Jadi di antara sarana tadi lambatu yang ketiga dan yang keempat najasa. Jadi ini kawah jadi kalau kita satukan antara empatnya itu soalnya kurang lebih aja. Coba satukan mana-mana itu. Dan adapun bejana wadah dan ijtihad yang di atas. Dan di atas kan ada 4 bejana dan ijtihad. Maka ujar sidin, ujar bermawi bukan ia daripada wasilah taharah. Bejana lawan ijtihad bukan. Nah, ini ulama di depan lain-lain pendapat. Kadang jadi masalah, lain-lain pendapat. Adalah ia wasilah bagi wasilah taharah. Jadi dia sarana untuk sarana. Nah, jadi ijtihad dan bejana itu sarana untuk sarana, bejana sarana untuk. Jadi bejana ini sarana untuk banyu sarana untuk tahala, ya kan? Nah, itu ada sarana, wasilah bagi wasilah. Jadi kalau tadi bejana wasilah perantara daripada wasilah banyu kada tahu pun kada ada bejana kada tahu pun kada ada banyu. Jadi bagaimanapun bejana harus ada, banyu harus ada. Jadi wasilah perantara sarana ke sarana. Hanyar mandi. Jadi satu dulu adalah bejana, timbang bejana hanyar buat banyu, timbang banyu hanyar mandi. Di mana pun air itu. Bejana yang ada di sumur, bejananya sumur. Bejana air yang ada di sungai bejananya. Tempat ada yang benar tempat air. Hujan. Itu dari itu kan diantaranya sesuatu yang jarang. Biasanya banyu itu harus ada wadah. Namun kita datang pas mandi, kalau bang harus ada bila orang berwudu, misalnya kalau pakai bejana, mungkin dia air hujan. Kan hujannya mana bejananya? Mungkin bejananya dari awan itu, ya kan? Nah itu sesuatu yang jarang. Jadi yang jarang itu sama dalam kadang. Jadi dalam agama sesuatu yang nadir kal adam itu kaidahnya. An-nadir kal adam, yang jarang itu kadang kala ada. Jadi kaidahnya an-nadir kal adam, yang jarang itu dianggap kadada. Yang harus terbiasa ada. Yang bisa umum secara umum. Adapun maqasid taharah yang 4. Nah, tadi kan ada wasilah, ada wasitah, ada wasilah, ada wasail, ada maqasid. Wasail itu dalam ilmu nahwu artinya jama, asalnya wasilatun, wasilatani wasail.
itu dalam menahan. Jadi kan juga bahasa dikit tulis itu kada paham nanti. Ya aku berkenaan di waktu kami di Salafia, di sekolah di Salafia bahasa Arab itu menamakan bahasa Arab perguruan ini. Jadi perguruan ini menyuruhkan kami di antara kami suruh jadi menjadi melawan kawan ambilkan jerai putli berjerai kan tahu kan jerai nang tahu jadi deh sertakan jadi daton dibaca di perguruan kami putli jerai ambilkan lawan dia surat kabar jadi putli fil maktab jerai ambilkan bagi ko jerai di kantor. Nah, itulah kan, nang muridnya nih, kalau kelas, gena, tuh madang, kasih ditanya, berpikir nih tengah jalan antara kantor ini kan dan lokal kedua, lalu pengurusan tadi bawa selon mana kan selon tadi, saya kerja, kenapa itu? Kalau tahun apa nih suruh? Dari tahun yang disuruh, nah apa? Tapi pulang kapon, pulang ke kantor, tapi gena. Jadi kalau kosong, tidak kosong problemnya dan gena. Sekalinya ada tahun, dan surat kabar, dia tahu jadi dah aja. Maka itu jadi dah. Dia dibaca oleh sini jerain labra. Kasih diterima aja. Banyak nih orang bahasa di Arab tentang orang kada tahu, tapi dengan diubahnya. Aku bisa dulu, aku mahal berdagang, memang aku berdagang, berdagang. Baju nang bibinya nang baju habang baju hirang, nang panjang, panjang. Dokumen di sana itu ngarannya belto, belt. Kalau bahasa Inggris mungkin bahasa Inggris enggak belto. Nah, itu belto itu balik. Ini bahasa Inggris kira-kira cuma Arab jadi Arab tuh belto. Berdagang orang enggak, berdagang masak di sini. Enggak bawa ini, maaf ya, ini apa ini aja? Ya. Jadi tahu bahasa dikit aja kan tahu. Kita ini jarain malaik mil agak diganti malaik. Ini wasilah, asalnya wasilatun. Alamara bahaji dakwah kita masalah wasilah utaiman kan? Dijemakan wasail, maksidun juga makasid. Tahu bahasa itu, padahal maksud tujuan. Cuma kalau dalam bahasa Arab jama daripada maksidun dan makasid. Kalau bahasa kita maksud tujuan asalnya. Nah, itu ya. Jadi ada pun makasid atau maksud taharah yang empat, maka yang pertama daripadanya udhu. Jadi taharah itu tujuannya udhu dulu. Dan yang kedua gusol, arti mandi. Jadi maksud taharah itu adalah mandi. Dan yang ketiga tayamum. Ini pas saja ada perbedaan. Jadi mandi, udhu, tayamum. Dan yang keempat izalatul najasah, artinya menghilangkan najis. Itu pas jadi lain tadi wasilah berbeda-beda ulama. Jadi kalau maksud adalah udhu, mandi, tayamum dan izalatul najasah, menghilangkan najis. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala ada segala hukum syara itu ta'alluq, ada hubungan, berhubungan hukum syara itu ia dengan empat perkara. Jadi hukum syara itu, agama itu ada hubungannya lawan empat perkara. Agama kita ini, agama Islam ini berhubungan lawan empat perkara. Yaitu ibadah. Agama Islam ini pertama adalah ada hubungannya beribadah. Dan muamalah, yang kedua muamalah.
Ini rajab muamalah ini disebut di waktu orang anak sambutan orang anak orang Cipayak masih ada hubungan muamalah. Enak ya. Bagi beliau yang telah panjang umur karena sendiri telah melakukan muamalah. Apa muamalah? Oh saya ujungnya utang piutang. Jadi nah, jadi ini adalah pertama ibadah agama itu, agama kita ini, agama Islam itu ada ibadah, ada muamalah, apa muamalah, apa transaksi, muamalah itu kan, artinya amalah, berusaha, amal, beramal, amal beramal. Jadi asalnya muamalah itu beramal, berusaha. Jadi berusaha pertama adalah beribadah, yang kedua berusaha. Jadi berusaha itu dibimbing oleh agama, beribadah dibimbing diatur oleh agama. Yang ketiga munakahat. Munakahat nikah. Nikah itu diatur oleh syara, oleh agama. Jadi jangan sembarangan nikah. Ada nikah itu lawan agama. Jangan kada lawan agama nikah ya. Berdagang, muamalah, berusaha. Intinya usaha itu dagangan. Ada orang syara. Kita ada berdagang pada ada berjamaah. Yang penting bisa ada duit 50.000. Kemarin harganya 50.000. Bisa mahal, bisa menambah yang mudah. Padahal ada hukum-hukum dagang itu. Agama mengaturnya. Ini ada ijab dan kabulnya. Kotokar kedua. Jadi itu. Oleh karena itu diantara ulama, mereka yang keras itu ulamanya, ada ulama-ulama dulu kan namanya. Orang-orang tertentu mereka kadisah kalau kada itu kabul. Karena sudah aturan pemerintah, aturan agama. Munakahat. Kan sebenarnya munakahat ini. Apakah boleh apa nikah begini, apa boleh begini. Jadi itu penting, diatur oleh agama. Bolehkah aku kawin lawan selain jenis? Bolehkah aku kawin sama jenis? Sama jenis boleh kawin. Kan agama ngatur. Kalau anak begini boleh lawan jenis ya. Boleh lawan jenis. Karena jin bisa ditentang lawan kita, kan? Itu main orang di rumah hati-hati. Namanya orang ini kalau ditentang dunia, tapi ternyata jin nih, jinnya. Bermasak timbul masak Taurat, ganganan timbul ada gangannya. Taurat menyediakan timbul masaknya. Sekarang mau masaknya siapa aja? Harap orang gangan, orang masak. Oh sekalinya diintip bedamu sin bungasan di jinnya. Dia ini bisa dimakan orang pelajar dari talabah santri dimakan. Jadi itu menurut kami. Jadi dimakan itu harus ini menyaurahkan, mengaji langsung timbal diandakan orang mengaji ini bermasak langsung lawan haram. Baru masak makan di dalam kompor, di dalam gespa, baru haram bermasak. Jadi diandakan pagi diharam, haram habis kena panas, masak masih. Itu bisa mengurangkan. Jadi anda bagian Saudi Barat ya anda kelana anda kahara tutupi ya kada menggerak namanya kada menggerak lain langsung masak anda di situ tintalo kah langsung minta bola atau haiki waka pada langsung masak bedulanya kok satu kali dua kali jadi itu kan jadi itu kan karena santri ini harus waktu mengejar waktu karena mengaji anak mengaji ada ini kalau bermasak boleh ada kalau di pesantren dengan hari orang masak kalau boleh melimpin kalau ini akhirnya karena mengaji harus masak aja ada itu pada menghatiakan mengaji jadi masak sebenarnya belakangan langsung masak kenapa ini bila masak ada jangannya ada kalau ini kan mainnya ada langsung masak lawan jangannya apa ini lancar udah makan langsung berjalan terus kenyaman pada biasa diintip bisa belajar
Nah, ini kita boleh soalnya berbunyi mas bibi ya tetap mau masa makan ini kira-kira sampainya nama coba mana dia dengan tentang juga bibi memang ngelakuin sampainya tidak ada bos ya karena apa masa makan tetap dia kamu tahu masak iya belum tak kira-kira mungkin enggak jadi nah baik kan keringgasannya aku hendak berlaki-laki kan orang baik kan itu ada nama aku cinta padamu ada iya itu hendak berlaki-laki kan kawin ada tahu kawin apa caranya yang penting munakahan kawin sudah kawin bang abang pulang ya iya jangan sembarangan nolong macam-macam lah ada syarat jangan membuang banyu tak jamban banyu panas bila menjelang banyu panas jangan dibuang ke jamban karena jamban itu adalah kita sudah mengetahui tempat jin jamban banyu itu jin itu banyak penghuninya di banyu jin banyak penghuninya di banyu. Nah, oleh karena di sungai-sungai yang ada di sumur Tuhan, sumur Datuan, jatuhnya ada sih. Jadi itu syarat. Nan selaki ini mengapa gerang? Kan jamban itu kan beruang, di maka itu kan ada bawaan. Juga, nah kata-kata orang oleh bini buang banyak sekalinya bini hilang bini. Hasil di tangan lagi. Tak ponakan apa orang-orang tahu kira-kira orang pintar kalau adalah sekalinya bini kamu jin ikan marwah banyu ini mati banyu panas jadi mau jin nahan sama jin itu mau ada di jin dan tentunya nah ini kan yang ketahuan padainya begini jin ada tahu tapi ini mungkin banyak udah apa surupan apa suruh paling sopan nang begini nang ular orangnya siluman kalau tahu siluman ular siluman nang anda kan kayak itu nah itu adalah kisah munakahat jadi hati-hati munakahat tuh apakah boleh lawan jin bagaimana jinayat dan yang keempat jinayat ini adalah pidana jinayat ini pidana karena hidup di dunia ini hendak begini hendak berdagang hendak beribadah antara Allah dan Tuhan Allah lawan manusia hendak hidup usaha makan minum itu kan termasuk muamalah kemudian karena hidup kita hendak keperluan atau kebutuhan kita orang itu lawan diri itu antara laki dan bini lawan lakiran. Nah manusia itu kan mau pasti menghajatakan antara laki lawan bini yang bini dan hajat lelakian itu manusia. Nah jadi agama atau kan sembarangan jambai binatang. Kalau binatang yang mungkin beratau juga binatang bakal lain. Nah jinayat, ini jinayat ini pidana. Kalau jangan sampai kita mengganggu orang lain, melukai orang lain, menyakiti orang lain, jinayat atau perjalanan meranjang orang, lalu lintas itu. Nah, itu kalau terlaksana kalau di kecelakaan itu adalah bagaimana kecelakaan ini. Sebelumnya kan melalui suatu perjalanan itu masalah muamalat tuh. Termasuk perjalanan kita punya SIM itu muamalat tuh. Tapi di dalam sabila akan sampai ke situ hanya sambil menceritakan masalah ibadah. Masalah jinayat, munakahat itu tidak besar. Maka berlakulah adat segala imam kita Imam Syafi'i pada menjadikan kitab fikih mereka itu atas 4 gubuk, seperempat, 4 bagian. Jadi Imam Syafi'i maulah ilmu fikih menjadi 4 bagian, 4 gubuk, 4/4.
Ampar ruba artinya rubu itu seperempat. Jadi maulah 4 bagian. Jadi Imam Syafi'i membagi, mazhab Syafi'i ini membagi kitab fikih menjadi ibadah sebagian, sarbu munakahat muamalat sebagian, munakahat sebagian, dan jihad menjinayat sebagian. Masalah pidana tadi. Nah, jadi karena kita di Banjarmasin ini, karena sini orang banyak Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan semua, yang berlaku kita hanya masalah ibadah. Nah, padahal seharusnya muamalat karena di dalam sebenarnya harus ada, tapi tidak ada. Nah, hanya tidak masalah ibadah saja yang dilakukan. Nah, kemudian maka rubu yang pertama kitab ibadat wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima ta'allamna. Allahumma qabilina min dhulumati wahmi wa akhrijna min al-fahsha'i wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanallah wa salamun ala al-mursalin.